Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyediakan waktu untuk kita sama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Puji syukur serta sembah kami kehadiran penyertaan dan Tuhan malam ini, dalam ibadah kita dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran agar supaya firman diterangkan dan paham setiap kehidupan di dunia ini. Dosa dan pelanggaran ini kuduskanlah sehingga kami layak di hadapan. Akan ibadah ini dari awal ke akhir di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat duduk. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Dan
Pembacaan Alkitab yang sudah ditetapkan oleh Sinode GPIB terambil dari Injil menurut karangan Lukas, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian Alkitab ini, kita biarkan dia terbuka dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Khusus bagi kami, dan di malam hari ini dalam ibadah rumah tangga, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami sadar sungguh ya Tuhan Yesus bahwa di dalam segala hal kami terbatas. Karena itu Tuhan, biarlah dengan kuasa dan hikmat Roh Kudus Engkau limpahkan bagi hati kami, pendengaran kami, supaya pembacaan dan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya undang untuk berdiri dan pembacaan kitab suci hari ini dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu tahu kan tentang CCTV? CCTV kepanjangan dari Closed Circuit Television atau televisi sirkuit tertutup. Jadi dia beda dengan televisi yang biasa kita nonton, Bapak Ibu, sirkuitnya tertutup. Kalau TV dia menggunakan sinyal siaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku, alat pemantau CCTV ini sekarang banyak digunakan di berbagai tempat. Entah itu di bank-bank, pertokoan, perkantoran, perumahan, bahkan yang sekarang ini Bapak Ibu dalam pengawasan lalu lintas, polisi juga menggunakan alat CCTV. Artinya canggih Bapak Ibu. Kalau orang bawa kendaraan tengah malam, dia pikir tidak ada polisi, tapi tiba-tiba dia ditelepon dan harus membayar tilang secara elektronik. Bapak Ibu, biasanya CCTV ini dipasang di sudut-sudut ruangan atau tempat tertentu, dan ada orang yang memantau langsung melalui layar televisi. Saya punya satu kisah Bapak Ibu tentang CCTV. Jadi satu ketika di sebuah kantor ada seorang sekretaris, dia baru diterima. Dia ini mengidap sakit mah. Jadi dia punya kebiasaan buruk Bapak Ibu, biasanya 11 sampai 15 menit dia akan ngemil. Dia makan makanan ringan. Sementara dia tidak tahu Bapak Ibu bahwa
peraturan di kantor itu selama jam kerja tidak boleh makan. Karena dia pikir tidak ada yang memantau dia, Bapak Ibu, padahal dia tidak sadar bahwa ada dipasang kamera CCTV dan yang mengawasi langsung adalah direktur dari perusahaan itu. Jadi satu ketika Bapak Ibu, dia dipanggil oleh direktur, lalu diberikan teguran keras. Tapi yang menarik Bapak Ibu, direktur ini tidak memecat sang sekretaris. Dia menawarkan bantuan bahwa akan diberikan pengobatan secara gratis untuk sekretaris. Dia akan berhadapan dengan dokter yang langsung akan menangani mah dari sang sekretaris ini. Dan akhirnya dia sembuh. Apa hubungannya CCTV dan pembacaan kita di hari ini Bapak Ibu? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa ada sepasang mata ilahi yang ajaib yang memantau setiap manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, saya dan Bapak Ibu lakukan apapun bentuknya, Ia Maha Tahu. Artinya Bapak Ibu, Allah Bapa di sorga memantau kita. Dan karena Dia memantau kita 24 jam Bapak Ibu, Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah, coba kita buka Mazmur 139. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-16. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-16. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dan ayat 16 yang tadi saya bacakan ini, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, luar biasa. Kita jalan, duduk, berdiri, Dia tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu. Bahkan selagi kita masih dalam rahim ibu kita, Dia sudah menetapkan apa yang akan menjadi rancangannya untuk saya dan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan sederhana begini, pernahkah Bapak Ibu jemaat merasakan masa di mana ada pergumulan hidup yang berat? Entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, hubungan orang tua dan anak-anak, hubungan suami dan istri, pekerjaan yang terasa sangat berat. Lalu kemudian kita merasa bahwa sepertinya Bapa di sorga seolah-olah tidak ada untuk kita. Bahkan kalau bacaan kita tadi Bapak Ibu di ayat yang ke-9 dari Lukas pasal 11 ini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita udah minta Bapak Ibu, udah cari, bahkan sudah mengetok, tapi sepertinya semuanya sia-sia dan nihil, malah makin parah. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu kepada satu kisah dalam Alkitab yang bagi saya pribadi Bapak Ibu sangat luar biasa. Bapak Ibu perhatikan Ayub. Pada saat ia dicobai, apakah Ayub tahu bahwa ia ada dalam pantauan Tuhan Allah? Tidak tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Ayub pasal 1 ayat 12,
pada saat Tuhan Allah berbincang-bincang dengan iblis, Tuhan bilang semua boleh engkau kuasai, hanya nyawanya dalam tanganku. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di pasal 3 Bapak Ibu, ini pasal 1 sampai 2 ini Ayub masih tegar. Bahkan ayat yang paling luar biasa yang kita tahu, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi pada di pasal 3 Bapak Ibu, Ayub mulai berkeluh kesah. Sampai keempat temannya bicara kepadanya secara langsung, Bapak Ibu, dia tolak, dia marah. Di pasal 40 dari kitab Ayub Bapak Ibu, saking dia bikin kesal, Tuhan Allah menantang Ayub. Lalu dia sadar, dan di Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, Ayub menyesal dan dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya bilang Bapak Ibu ini wow. Kalau orang zaman sekarang bilang wow wadidaw dan segala-gala itu Bapak Ibu. Saya bilang begini Bapak Ibu, bahwa saya Bapak Ibu tidak akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkan Tuhan Allah untuk memborbardir hidup kita. Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan kalau kita memandang dengan mata manusia. Dan inilah inti dari pembacaan di malam hari ini. Makna yang paling dalam dari doa. Kalau orang Kristen bilang doa adalah nafas hidup orang percaya, semua orang tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, dengan berdoa membuat kita semakin menyadari bahwa saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dipantau oleh Tuhan dan kita ada dalam rencananya. Dengan berdoa adalah satu bukti bahwa saya dan Bapak Ibu lemah. Maka kita berdoa supaya diberikan hikmat oleh Roh Kudus, bahwa hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu ada dalam kuasa dan tuntunan Bapa di sorga. Kalau manusia saja Bapak Ibu tahu memberi yang baik, apalagi Bapa yang di sorga. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika saya dan Bapak Ibu berdoa dan sepertinya belum ada jawaban, ingat, taruh di hati dan pikiran kita, karena Bapa di sorga Dia pantau kita, Ia tahu apa yang terbaik untuk kita berdasarkan kehendaknya, bukan berdasarkan kehendak kita. Karena itu Bapak Ibu, berdoalah senantiasa dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita kepepet Bapak Ibu. Ketika kita meminta jawaban, kita butuh Tuhan baru kita berdoa. Tetapi baik dalam suka maupun duka, susah maupun senang, berdoalah. Supaya kita diberikan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus untuk menjalani hidup ini. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Saya nonton di salah satu YouTube channel milik dari seorang pendeta yang cukup terkenal, Pendeta Daud Tony, dalam perbincangan dengan Pastor Michael Gunawan. Mungkin Bapak Ibu bisa buka di YouTube. Beliau bilang begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan berbicara langsung kepada beliau, 5-10 tahun ke depan semua orang akan terpapar COVID-19. Orang yang bisa bebas Bapak Ibu hanya orang yang tinggal di hutan, yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia lain. Tapi selama saya dan Bapak Ibu berinteraksi, maka kita 5-10 tahun ke depan akan dihantam. Bahkan dia bilang Bapak Ibu, 20-30 tahun ke depan ada virus yang lebih parah dari COVID. Tinggal bagaimana iman saya dan Bapak Ibu. Berdoa untuk meminta hikmat dan tuntunan Tuhan untuk menjalani akan hidup ini.
Kita tidak bisa prediksi bahwa tahun ini dia akan selesai, tidak ada Bapak Ibu. Orang yang paling pintar di dunia pun sampai sekarang bingung. 212 negara di dunia, tanpa kecuali. Dia bilang Bapak Ibu, yang bisa selamat adalah orang-orang yang punya, akan muncul namanya masa seleksi alam. Daya tahan tubuh kuat, dia selamat. Tapi orang-orang yang di dalam Kristus, apapun itu Bapak Ibu, dia akan pasrah dan berserah kepada Tuhan melalui doa. Minta kekuatan daripada Tuhan. Masing-masing kita Bapak Ibu punya jadwal yang namanya dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau jadwal ini belum ditentukan langsung dari atas, tenang saja Bapak Ibu. Tinggal bagaimana saya dan Bapak Ibu menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat yang orang bilang sekarang kita masuk the last chapter, akhir zaman. Orang bilang bulan Maret nanti akan ada pengangkatan, itu terserah mereka Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyalahkan. Tapi hidup kita minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Supaya apapun itu Bapak Ibu, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala hal. Baik suka maupun duka. Tuhan Yesus menolong saya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya di sepanjang perjalanan hidup kita berjalan bersama-sama dengannya. Meminta tuntunan dan hikmatnya, dan biarlah Bapak Ibu kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, bukan kehendak dan keinginan kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita merenungkan sejenak, kita bersaat teduh, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan sebagai respon atas firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 bait 1 dan 2. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa syafaat
Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Pujian yang indah yang dilantunkan oleh Ibu Vera Maulud mengajarkan kami tentang syair-syair indah, bahwa biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi di sepanjang perjalanan hidup kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus supaya kami senantiasa meminta hikmat, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami lemah di dalam segala hal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hidup kami ke depan, kami tidak pernah tahu apa yang menghadang kami di depan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mata ilahi-Mu memandang dan memantau kami. Karena itu kami percaya sungguh Tuhan, bahwa jika kami ada dalam rencana-Mu, berikanlah hikmat bagi kami, supaya kami tahu Tuhan Yesus, apapun itu persoalan hidup kami tahu Engkau ada untuk kami. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang menderita sakit, kepada Bapak Yakob yang sementara dirawat di IGD Rumah Sakit Pelni. Tuhan Yesus tolong Pak Yakob dan juga istri kekasih Ibu Yakob. Berikanlah yang terbaik untuk mereka Tuhan. Demikian juga kedua anak terkasih Bung Julius dan Usi Magda yang merawat kedua orang tua kekasih. Tuhan Yesus berikan kekuatan fisik, kesehatan bagi mereka. Kami juga mendoakan Ibu Debbie Lewakabesi dalam perjalanan hidupnya, ketika ia harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang berat dalam hidupnya, menyangkut sakit penyakit yang ia alami. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus tolong, supaya Ibu Debbie Lewakabesi bisa melihat tangan kasih Tuhan ada bersama-sama dengannya. Demikian juga Bapak Anis Tupesi, Tuhan Yesus sertai Papa Anis di sepanjang perjalanan hidup Papa Anis, kondisi yang lemah, Tuhan Yesus juga tolong. Demikian juga dengan Ibu Vera sebagai istri dan anak-anak, supaya diberikan kekuatan kesabaran untuk melayani suami dan ayah tercinta. Kami juga mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang lain yang hamba tidak sebutkan nama mereka, yang berada dalam kondisi-kondisi sakit, yang sementara mempertanyakan iman mereka kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka dan berikan hikmat dan kekuatan bagi mereka. Kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang minggu ini, untuk kami yang diberikan pertambahan setahun usia dalam perkawinan, secara khusus untuk Bapak Diaken Jeff Tanamal dan istri terkasih Ibu Ika. Demikian juga nanti di besok hari Bapak Fajar Lase dan Ibu terkasih Ibu Inge Lase. Tuhan Yesus berkati rumah tangga terkasih ini Tuhan dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Kami juga mendoakan kami yang mengambil bagian di hari ini untuk melayani-Mu, Liturgos Bapak Diaken Mateus Panjung, organis Bapak Fajar Lase, petugas multimedia anak terkasih kami Aldi Somokil, pemandu lagu Ibu Vera Maulud, bahkan juga pelaksana harian majelis jemaat yang memberikan waktu mereka untuk melayani-Mu. Bersama-sama dengan kami Ibu Nelly Patiwail, Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati beliau. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan lebih khusus untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yosep Aeng bersama-sama dengan Ibu, anak-anak terkasih dan Oma. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Aeng, berikan kekuatan, hikmat, dan juga kekuatan fisik bagi beliau. Karena tugas dan tanggung jawab yang berat untuk melayani kami semua, keluarga besar GPIB Jemaat Silo. Perjalanan hidup kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan hanya dalam kekuatan kasih-Mu. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan Yesus tolong di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Jajaran menteri semuanya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, kami percaya satu hal, bahwa Engkau berkuasa di sepanjang perjalanan hidup kami. Ampunilah Bapa di sorga segala dosa dan salah yang sudah kami lakukan melawan titah
dan kehendak-Mu. Layakanlah kami Bapa, supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami dan bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku
dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkannya dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pelengkap Gedung Jemaat 146. Bawa persembahanmu
Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan ini, bukan untuk membuat Engkau menjadi kaya, melainkan untuk memuliakan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sebagai nyanyian pengutusan Gita Bakti 114, baitnya yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Ibadah rumah tangga selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak.